Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Surya dari kelompok 1. Ada Madap, Saya Taufan. saya Zidan. dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kita yang pertama, yaitu Perjanjian Linggarjati. Nah, yang pertama-tama nih ada namanya Perjanjian Linggarjati. Sebelumnya kalian udah pernah dengar nggak sih Perjanjian Linggarjati itu apa? Nah, perjanjian itu atau perundingan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di daerah Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil perundingan itu udah ditandatanganin pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kita bahas dulu ya, Perjanjian Linggarjati itu apa sih? Nah, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Latar belakang dari adanya Perjanjian Linggarjati ini adalah karena bangsa Indonesia udah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal apa? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi setelah sudah merdeka, bangsa Belanda kembali datang ke Indonesia dan ingin merebut kekuasaan Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda akhirnya mendiskusikan mengenai deklarasi kemerdekaan tersebut. Nah, kan bangsa Indonesia sama bangsa Belanda ketemu nih, tapi mereka udah ngelakuin 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu diadakan pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan NICA. Tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai pada saat itu. Kemudian terjadi lagi pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 13 Maret 1946. Jadi gapnya 1 tahun lah ya. Dilanjutkan pada tanggal 16 dan 17 Maret. Dan pada pertemuan kedua ini, mereka sudah menandatangani atau sudah ada dokumen yang dikenal dengan konsep Batavia atau Formula Jakarta. Dokumen ini merupakan nota kesepahaman untuk memasuki tahap negosiasi selanjutnya. Nah, kan mereka udah ngelakuin tuh pertemuan. Akhirnya kan ngomongin perundingan ya. Perundingan itu menghasilkan senjata-senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 yang disusul dengan perundingan Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 11 November 1946. Menyusul pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, pemerintah koalisi yang baru saja terbentuk memutuskan untuk membentuk komisi bersama untuk memulai negosiasi lebih dari Indonesia tentunya. Ketua komite ini adalah Wim Caesar-Merhon. Dalam perundingan tersebut, Wim Caesar-Merhon dan Hubertus van Mock mewakili Belanda, sedangkan Sultan Syahrir mewakili Indonesia, dan Lord Killarney dari Inggris bertindak sebagai mediator atau sebagai pihak netral dalam perundingan tersebut. Delegasi Belanda menghadiri konferensi dengan Perdana Menteri Profesor Dr. Insinyur W. Caesar-Merhon, sedangkan wakil Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Inggris atau sekutu bertindak sebagai perantara yang diwakili oleh Sir Archibald Clarke atau Lord Inverchapel. Nah, ini ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokoh siapa sih? Tadi yang udah aku sebutin tuh loh. Ini ada pertama ada Sultan Syahrir, yaitu presiden kita waktu itu. Tapi dia nggak mewakili Indonesia sendirian loh. Ada juga Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Roem. Yang kedua yaitu perwakilan dari pemerintah Belanda, diwakili oleh Wim Caesar-Merhon atau sebagai ketua. Kemudian ada H.J. van Mock, ada Max van Poel, dan F. de Boer. Yang ketiga yaitu perwakilan dari pemerintah Inggris, yaitu sebagai perantara atau pihak netral yang bernama Lord Killarney. Isi perjanjian dari Perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Meskipun demikian, isi Perjanjian Linggarjati masih menjadi kontroversi di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hal ini berujung ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka Jakarta. Belanda kemudian meninggalkan Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan invasi militer pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan dari perjanjian ini apa sih? Pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama perjanjian Linggarjati ini adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.
Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia, sehingga tetap mengklaim Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. Yang kedua, dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemungkinan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga sangat penting bagi Indonesia, karena dengan pengakuannya Indonesia otomatis mendapat dukungan dunia dalam melawan penjajahan termasuk hak asasi manusia. Waktu dan tempat perjanjian Linggarjati. Kesepakatan bersejarah antara Indonesia dan Belanda ini akhirnya terwujud. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan sejak tanggal 11 November 1946 sampai tanggal 13 November 1946. Tempat pelaksanaan perjanjian atau perundingan ini ada di Linggarjati di Cirebon. Meski berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 November 1946, penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada 25 Maret 1947 di sela-sela waktu luang. Para delegasi berkomentar untuk melengkapi isi perjanjian agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu untuk meratifikasi perjanjian ini. Dampak positif perjanjian dari perjanjian Linggarjati ialah citra Indonesia di mata dunia yang semakin meningkat atas pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia dan mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui Republik Indonesia yang menguasai Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan demikian, Indonesia secara de facto menguasai wilayah tersebut. Yang ketiga, berakhirnya konflik Belanda-Indonesia walaupun kemudian Belanda melanggar perjanjian. Saat itu dikhawatirkan konfrontasi antara rakyat Indonesia dengan kekuatan Belanda akan terus berlanjut, sehingga akan semakin banyak korban di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya karena kekuatan militer Belanda yang sudah canggih dan kekuatan bangsa Indonesia saat ini. Dampak negatif dari perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Indonesia harus bergabung dengan persemakmuran Indonesia Belanda. Yang kedua, dapat memberi Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat atau menghela nafas sebelum melanjutkan ofensi militer mereka. Yang ketiga, kesepakatan itu juga ditentang di negara Indonesia. Komunitas dan kelompok tertentu menentangnya, mulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Chung. Yang keempat, dalam perundingan tersebut diketahui bahwa seorang pimpinan yang ditunjuk bernama Sultan Syahrir disebut-sebut mendukung Belanda. Oleh karena itu, anggota Partai Sosialis di Kabinet dan KNIP mengambil langkah-langkah untuk menarik dukungan mereka kepada pemimpin yang bernegosiasi. Penarikan dukungan terjadi di Syahrir pada 26 Juni 1947. Saat itu, naskah perjanjian Linggarjati menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang menganggap bahwa perjanjian Linggarjati akan melemahkan bangsa Indonesia karena akan menjadi federasi kerajaan Belanda dan ruang geraknya akan dilemahkan. Banyak partai politik yang menentang perjanjian tersebut karena dianggap akan menjual negara terhadap Belanda. Karena 17 pasal yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia akan membuat NKRI runtuh. Sebab pemerintah Indonesia dan Belanda akan bersatu dan Indonesia akan menjadi bagian federasi oleh Belanda. Apalagi diperparah dengan Belanda yang membuat kesulitan baru dengan mencabutnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat di pertemuan dan dilanjuti dengan aksi kekerasan, yakni pada Juli 1947, 4 bulan setelah pertemuan.